eliminasi TB paru 2030 segera akan kita mulai. Sebagai orang beriman, mari kita buka acara tanggung ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya kepada hadirin. Dari Bandung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersama Patriotik kita melangkah maju, sambutlah hari depan cerah ceria. Teman-teman yang sudah hadir di secara offline maupun secara online yang saya hormati, pemilihan judul, pemilihan tema kita kali ini merupakan napas di dalam bulan kemerdekaan kita, di mana dengan semangat kemerdekaan kita tingkatkan potensi kita mewujudkan eliminasi 2030. Kenapa eliminasi 2030 yang kita sasar? Karena memang ini masih merupakan masih masalah yang menjadi mengancam nyawa kita, nyawa penduduk dari masih nomor 2 di dunia, yaitu ini. Sehingga perlu kiranya kita atau pemerintah itu menyusun sebuah strategi bagaimana menuntaskan TB atau mengeliminasi TB itu minimal di tahun 2030 agar TB itu tidak terlalu tinggi seperti yang saat ini kita rasakan. Bapak Ibu sekalian, kenapa TB juga menjadi bahan kita? Karena memang TB adalah pekerjaan yang setiap hari kita kerjakan, baik itu yang merupakan perusahaan menggunakan mikroskopis maupun juga menggunakan DCM pada saat ini. Memang kebijakannya sekarang sudah berubah. Yang sebelumnya gold standar penentuan diagnosis daripada TB adalah menggunakan BTA. Sekarang sudah menggunakan CCM, tapi beda mesti kita perlukan, mesti kita gunakan untuk follow up daripada TB. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Saya ingin mengucapkan apresiasi terutama untuk seluruh pendukung kegiatan ini. Ada beberapa sponsor yang sudah mendukung kita. Saya ingin sebutkan dari PD Oxford Immunotech. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung, sudah menjadi sponsor utama kita. Selanjutnya kepada PT Berliando dan PT Persahabat Indomedica dan Raja Wali Rosendo. Ini semua merupakan sumbangsih juga daripada teman-teman sponsor, karena tidak secara langsung mengeliminasi TB di 2030 itu, tapi sudah mendukung kami, mensupport kami dengan ikut meningkatkan kemampuan kita. Salam Pataki. Salam Pataki. Terima kasih. Kami dari Solimautin terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Pataki kepada kami untuk sedikit memberikan presentasi. Mungkin dalam kesempatan ini kami perkenalan juga gitu ya. Saya masih Oxford Immunotech, jadi kami ini perkenalan sedikit. Tapi sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan sedikit dulu terkait dengan company kami, yaitu Oxford Immunotech. Ya, Oxford Immunotech merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi tes untuk tes ELISpot assay yang untuk mengukur efek dari T selnya.
Jadi kami merupakan company yang sudah bergerak secara global, pastinya bergerak di bidang diagnostik gitu ya, dan sudah untuk produk yang kami miliki ini sudah mendapatkan banyak sekali approval di FDA ataupun juga CE mark dan juga beberapa approval lainnya di negara-negara lainnya. Adalah Bapak Ali Kapesa, SST MSI. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP Patelki. Materinya adalah berjudul Kebijakan Nasional Eliminasi TB Paru. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Fidiruddin SSI MSc. Beliau adalah dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram dengan judul materi adalah pemeriksaan tes cepat molekuler untuk diagnosis penyakit TB paru. Narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Hajrah Numiarti SSI. Beliau adalah Peranata Laboratorium Ahli Media di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nusa Tenggara Barat dengan judul materi adalah follow up TB paru dengan pemeriksaan mikroskopis utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada DPW NTB yang telah menyelenggarakan kegiatan ilmiah hybrid ya, jadi bergabung dengan offline dengan online, di mana kegiatan ilmiah ini pertemuan offline online ini nampaknya ditunggu-tunggu ya oleh rekan-rekan karena kita sudah mengalami pandemi yang cukup lama selama 2 tahun tidak bertemu, dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan kali ini. Mohon izin sesuai dengan topik yang diusulkan, saya mungkin mencoba menyampaikan kebijakan yang berkaitan dengan pemeriksaan TB yang pada dasarnya ini kebijakan pemerintah itu sudah tersosialisasi sebetulnya, tapi kita mari mencari mana yang bisa menguatkan program itu, di mana slogan kita pada itu adalah bersinergi dengan untuk menyehatkan negeri. Kemudian mengenai eliminasi 2030, kalau yang malaria juga sama ya, kalau nggak salah ya 2030. Iya, sama kan ya. Tadi kita berbincang nih sama beliau di samping gitu. Jadi beliau tadi menyampaikan ada data daerah, beberapa daerah di sini yang yang ternotif ya Pak ya tadi ya. Yang ternotifikasi dari 400 yang ternotifikasi itu ternyata yang berproses untuk itu terbaiknya 60 orang gitu yang mau pemeriksaan. Ditambah di luar lagi sekitar satu area itu tadi disampaikan beliaunya sekitar 6.000. Berarti kan itu sangat kecil sekali tuh. Faktornya bukan dari petugas, bukan dari model pelayanan, tapi bisa jadi dari masyarakat. Inisiatif atau motivasi untuk bisa sembuh atau berobat itu ternyata perlu didukung juga. Makanya kemarin Pak Kepala Dinas menyampaikan sekarang areanya ke arah promotif dan preventif. Dan kami juga di Patelki melihat TLM itu kalau kita turun ke masyarakat, baju labnya lepas dulu. Maksudnya, saya TLM saya nggak kompeten tentang promosi, ya begitu. Kita harus melakukan sinergisitas, mampu komunikasi efektif kepada pasien, komunikasi terapeutik, kita kolaborasi antar profesi, itu yang harus kita mulai kedepankan juga. Oleh tuberkulosis. Jadi kalau sistem imunnya qualified bagus, dia akan berubah menjadi bentuk yang laten. Nah, bentuk yang laten LTB ini yang akan mengeluarkan interferon gamma, sehingga ini yang akan dideteksi menggunakan IGRA. Biasanya IGRA itu untuk anak-anak ya. Kasusnya pada anak-anak dan kasusnya juga pada LTBI yang laten. Kemudian kalau sistem imunnya tidak begitu bagus, dia akan cepat berkembang menjadi infeksi dan merupakan faktor yang bisa mengakibatkan atau mentransmisikan penyakit ini ke orang lain. Nah, ini masalahnya di sini sekarang. Karena banyak kasus yang tidak kelihatan tuberkulosis, tetapi dia sudah mengandung bakterinya.
sehingga kasus yang seperti ini itu yang akan mengakibatkan peningkatan kasus tuberkulosis secara terus-menerus. Nah, saya berapa tahun yang lalu pernah ketemu dengan ada salah satu profesor di Satthat University dan Chulalongkorn University dari Thailand. Bagus programnya, mungkin bisa kita adopsi. Dia programnya namanya PODD. PODD itu program pendeteksian dini penyakit infeksi. Jadi dia punya shelter-shelter, punya tempat-tempat pemantauan kasus. Begitu nanti terdeteksi kasus, misalkan indikasinya kasus misalkan rabies atau TBC, kriteria TBC itu seperti apa, begitu terdeteksi langsung nanti dilaporkan, sehingga tim yang bergerak dalam penanggulangan atau deteksi dini penyakit itu bisa langsung bergerak. Itu program mereka. Kemungkinan kalau kita mau mengakhiri atau mau eliminasi TBC, salah satu programnya seperti itu. Tidak cukup kita programnya hanya menggunakan alat deteksi saja. Ada berapa kasus TBC yang tidak ternotifikasi, yang kita deteksikan yang sudah ternotifikasi. Tapi masalahnya yang belum ternotifikasi ini yang jadi sumber penularan. Untuk diagnosis dan follow up, masing-masing memerlukan 2 contoh uji dahak, yaitu sewaktu dan pagi. Sewaktu dahak dikumpulkan pada saat pasien datang pada kunjungan pertama ke Pasienkes, kemudian dahak pagi dikumpulkan pada saat bangun tidur pada hari berikutnya atau hari kedua dan dibawa oleh pasien ke Pasienkes. Bagaimana jika pasien tidak bisa mengeluarkan dahak, misalnya pada saat pasien misalnya tinggalnya jauh dari Pasienkes, jadi bisa saja kita meminta pasien itu untuk untuk mengumpulkan dahak dalam waktu 1 hari. Jadi pasien datang, misalnya datangnya sudah siang nih, jadi dengan dahak sewaktu, kemudian dikasih jeda dalam waktu 1 jam, kemudian ada 2 sewaktu untuk menghindari kehilangan pasien. Atau misalnya hari pertama pasien datang membawa dahak pagi, maksudnya dalam arti pada saat pasien datang kita bertanya sudah sarapan belum, misalnya belum, oke, itu sebagai dahak pagi. Jeda waktu 1 jam setelahnya itu bisa sebagai dahak sewaktu. Jadi harus ada 2 dahak yang dikumpulkan. Mungkin kami di daerah ini atau saya sebagai staff gitu Pak, belum tahu nih sampai mana sih saya ini